Oke, teman-teman sekalian, ini adalah pembahasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi bagian yang ketiga. Silakan selamat menyimak. Oke, teman-teman, ontologi sudah kita bahas, epistemologi sudah kita bahas. Nah, sekarang kita bahas arti dan uraian serta hal terkait lainnya dari aksiologi. Nah, aksiologi sama, berasal dari kata Yunani ya, yaitu axios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Jadi berbicara tentang kewajaran suatu ilmu ya. Nah, mungkin kita masih sama-samar mengartikannya, kita lanjut, tidak masalah. Nah, aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Nah, dari uraian ini, kita sudah mulai bisa memahami apa itu aksiologi harusnya ya. Kita perjelas. Nah, untuk memperjelas arti dan uraian aksiologi, kita simak apa yang disampaikan Surya Sumantri ya. Menurut dia, aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Nah, saya kira kita sudah jelas nih memahami apa itu aksiologi ya. Jadi terkait kegunaan dari pengetahuan. Nah, di dalam aksiologi dituntut bagaimana manusia itu dapat memberikan manfaat atau kegunaan dari pengetahuannya, baik itu nanti manfaat atau kegunaan secara keilmuan maupun secara praktis ya. Seperti apa? Manfaat keilmuan kalau kita bicara lebih detail, nah yaitu kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh dalam menambah nilai ilmu atau bisa juga memperluas makna dari suatu ilmu dan pengetahuan hingga mendekati hakikat kebenaran. Nah, itu manfaat keilmuan ya. Sementara itu, kalau kita bicara manfaat praktis secara lebih detail, nah manfaat praktis dapat dilihat bagaimana pengetahuan membantu kehidupan sehari-hari dari manusia ya. Atau bisa juga memperbaiki, mempermudah, dan lain-lain. Nah, itu manfaat praktis ya. Manfaat dapat dilihat juga dari sisi output yang diberikan, outcome, dan impact ya. Nah, output itu biasanya hasil dari bisnis as usual, outcome itu datang dari misi, sementara impact itu dihasilkan dari suatu visi. Nah, seperti apa uraian detailnya tentang output, tentang outcome, dan impact? Nah, kita akan lihat. Nah, output itu biasanya berupa produk yang dapat dipergunakan secara fungsi. Nah, kalau kita lihat contoh kasusnya nih, produk peta bencana nih. Kita bicara produk peta bencana. Itu dapat dibaca orang untuk melihat daerah-daerah bencana. Atau si produk peta ini berfungsi untuk orang dapat melihat daerah-daerah bencana.
Nah, ini terkait output ya. Outcome itu terkait manfaat produk yang dihasilkan, termasuk si produk itu dapat mengubah pola atau perilaku. Nah, kalau kita lihat contoh kasusnya, ini masih sama tentang produk peta bencana. Nah, itu dapat memberi manfaat bagi orang. Nah, itu sudah bicara outcome. Ketika sebagian orang menjadi paham akan bencana, peduli mitigasi bencana, nah itu sudah outcome. Nah, kalau impact adalah tujuan akhir dari produk yang dapat mengubah budaya atau ada pembaruan budaya atau pengalaman. Nah, kita bicara impact ya. Ini contoh kasusnya masih sama. Jadi terkait produk peta bencana beserta edukasinya, ini akhirnya kalau dapat menjadikan masyarakat menjadi tangguh bencana, nah itu berarti kita sudah dapat impact-nya gitu ya. Atau manfaat berupa impact. Nah, teman-teman, kira-kira seperti itulah uraian tentang aksiologi ya. Yang intinya terkait manfaat ilmu dan pengetahuan yang kita peroleh. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah akhir pembahasan materi tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi bagian ketiga atau bagian terakhir dari seluruh pembahasan. Semoga bermanfaat.